Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah persekutuan doa pagi di KKM Pengharapan pagi ini. Mari kita mau merendahkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bilang, Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami mau datang pagi ini dengan segala kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami membawa segala hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini cuma karena anugerah. Kalau pagi ini kami boleh datang, itu cuma karena belas kasihan Tuhan. Tuhan ingin memberikan berkat terbaik buat kami pagi ini. Dan kami ingin Tuhan minta Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami terlebih dahulu Tuhan, supaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh datang dengan hati yang kudus, dan Kau boleh berkenan atas apa yang kami kerjakan pagi ini Tuhan. Engkau boleh bersuka atas apa yang kami berikan buat Engkau Tuhan. Melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, tolong kiranya ini boleh membuat kami makin mengenal Engkau, dan membuat kami makin sungguh-sungguh taat kepadamu Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh boleh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah, beracaralah pagi ini Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa yang mau mengganggu jalannya ibadah pagi ini, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang boleh bekerja Tuhan pagi ini. Kami mau serahkan internet setiap kami ke dalam tangan-Mu, juga setiap kami yang melayani, Engkau yang boleh sucikan dan kuduskan. Sekali lagi Bapa, kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
hidupku, selalu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami sudah memberikan pujian kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Dan kami ingin terus Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, agar kami mempunyai persekutuan yang indah dengan Engkau pagi ini. Sekali lagi segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, yang akan membawakan firman Tuhan itu digantikan Timo gitu, karena Rudi lagi kejar deadline proyek, jadi dia baru pulang tadi pagi gitu ya. Dia jadi minta Timo untuk gantiin. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau katakan Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan
ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya serahkan kepada Timo. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa, bersyukur buat berkat-Mu Tuhan, bersyukur buat anugerah-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap perkumpulan kami itu tidak terjadi dengan kebetulan, tapi kami percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan, hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dari yang paling muda hingga yang paling tua. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu. Tuhan berkati juga tim akan memberitakan firman-Mu. Tutup bungkus lidah hamba-Mu Tuhan. Berkati supaya apapun yang keluar dari mulut Timo bisa menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Om Tante, Om Opa sekalian. Bersyukur pagi ini masih bisa bawain firman Tuhan di doa pagi menggantikan Papi gitu ya. Jadi hari ini Timon bawain firman yang cukup simpel, nggak terlalu ribet gitu ya. Akan berusaha mengingatkan kembali kita semua tentang satu topik yang menurut Timo sangat unik gitu, sangat mungkin bisa menjadi sebuah rema bagi hidup setiap kita juga gitu. Mungkin boleh ditampilin Tante ya slide-nya. Yes, aku hari ini akan bawain firman dengan judul Spiritual Discipline gitu. Mungkin banyak dari kita udah sering dengar topik ini atau frasa ini udah sering dengar gitu. Tapi satu hal yang membuat aku percaya bahwa firman ini harus terus-menerus dibawakan adalah setelah COVID, kebiasaan kita pasti berubah gitu ya. Kebiasaan kita dalam segala hal gitu. Contoh dalam hal menggunakan masker, cara berpakaian kita, menggunakan obat-obatan kita, segala macam gitu pasti berubah. Dan orang percaya kerohanian kita juga pasti berubah gitu. Dan kebanyakan setelah COVID, banyak orang mulai meragukan Tuhan, mulai muncul-muncul orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan, mulai muncul-muncul orang yang meragukan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kasih-Nya Tuhan. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan rohani yang sudah dibangun sejak dulu, kebiasaan-kebiasaan rohani yang bagus, yang membangun, yang sudah dibangun dari kecil, dirusak hanya karena pandemi 3 tahun. Bisnisnya mungkin drop, atau mungkin kebiasaan tidak bisa ke gereja, akhirnya imannya kendor, tidak ada fellowship di antara orang percaya yang membuat imannya kendor, tidak ada api yang membakar api imannya seperti itu. Akhirnya ya banyak orang kerohaniannya pasti berubah gitu. Jadi hari ini mau bahas tentang spiritual discipline atau kedisiplinan rohani yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang disebut orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus gitu. Boleh di next mungkin Tante Yaya. Nah, sebelum kita bahas spiritual discipline, kita harus tahu nih disiplin itu apa. Pada hakikatnya disiplin itu apa, self discipline itu apa. Jadi self discipline itu adalah pola perilaku, pattern behavior, di mana kita memilih untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dibandingkan dengan apa yang kita mau lakukan gitu. Jadi self discipline adalah fase di mana kita bisa secara sadar memilih untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan daripada apa yang ingin kita lakukan gitu. Memang kita nggak bisa memungkiri bahwa manusia itu dipenuhi dengan daging gitu. Ini ngomongin disiplin nggak harus ngomongin Alkitab doang ya. Kita nggak boleh naif. Disiplin itu kita perlukan dalam setiap momen hidup kita gitu. Makanya di saat kita contoh bagi bapak-bapak, entah mau ngopi pagi di warkop atau mau bentar ya, ini mami tiba-tiba masuk Zoom feedback suaranya. Iya, antara bapak-bapak mau ngopi di warkop atau mau kerja gitu. Ngopi di warkop adalah keinginan, kerja adalah kewajiban gitu. Itu mestinya sudah tidak perlu lagi. Tapi di saat bisa memilih nih untuk bekerja daripada
ngopi sama teman-temannya, itu adalah self discipline gitu. Antara bangun pagi karena harus masakin anak, bangun pagi karena memang ada kewajiban, dan bangun siang karena memang pengen aja di saat kita bisa tubuh, tetap bangun pagi di saat kita capek, itu adalah bentuk self discipline kita gitu. Dan next Tante Yaya, satu hal yang mungkin aku percaya kita semua setuju, being disciplined atau self disciplining ourselves itu tidak enak. Siapapun saat kita dipaksa untuk masuk ke dalam kebiasaan yang baru, saat kita dipaksa untuk berada di satu fase di mana kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu pasti tidak enak. Apalagi di saat kita sangat keinginan untuk melakukan hal tersebut tuh jauh lebih besar daripada melakukan kewajibannya gitu. Itu pasti sangat tidak enak. Dan percaya atau tidak, boleh di next lagi Tante Yaya, percaya atau tidak, kita sudah mendisiplinkan anak kita sejak kecil. Kita sudah dilatih, anak kita dari kecil sudah dilatih untuk disiplin dari kecil, baik dari orang tua, baik dari sekolah. Yang dari orang tua mungkin jam makan, jam tidur. Sekarang kalau bayi-bayi jam minum susu diatur berapa cc, berapa kali minum susu. Terus jam tidur, ini yang saya lihat dari orang tua muda sekarang ya. Biasanya mereka mengatur jam tidur anak mereka sedemikian rupa supaya anaknya tidak bangun subuh-subuh gitu. Jadi misalkan anaknya tidur siang jam 12 sampai jam 2, bangun nggak bangun dibangunin gitu. Jadi anaknya dipaksa bangun. Beberapa artis juga melakukan hal itu gitu ya. Nanti anaknya akan diajak main. Kalau anaknya jam 8 ngantuk, anaknya akan dipaksa bangun dulu nih sampai jam 9, jam setengah 10, diajak main sampai benar-benar dihabisin energinya, biar tidur tuh pules, gak bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, bangunnya jam 5, jam 6 gitu, jam bangun ibunya gitu. Itu adalah disiplin-disiplin baru nih gitu. Terus jam main gadget, mengerjakan PR yang ada tenggat waktunya, yang ada due date-nya. Terus jam pulang ya curfew lah ya. Jam pulang pasti orang tua menginginkan anaknya untuk pulang di jam-jam tertentu gitu. Terus oleh sekolah ada ekstrakurikuler, les tambahan, nggak boleh terlambat. Sadar atau tidak sadar, anak-anak kita tuh sudah disiplin sejak kecil gitu. And pasti pas jalan ini butuh penyesuaian. Berapa baik dari kita yang punya anak, kalau misalnya disiplin biasanya harus sampai uring-uringan dulu di rumah, ada tantrum-tantrumnya, ada nangis-nangisnya. Mungkin nggak tantrum, nggak nangis, nggak uring-uringan, tapi pas anaknya ngeluh, dalam hati ngeluh gitu. Ini kenapa harus gini sih, kenapa harus gitu sih, banyak pertanyaan. Apa gunanya, apa dampaknya, aku nggak mau nih, nggak tahu gunanya, ngapain sih begini-begini gitu. Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di dalam otak anak-anak kita atau otak kita dulu mungkin pas masih kecil gitu. Dan next Tante Yaya, yes, ini adalah poin penting gitu. Kenapa aku ngomong ini? Karena yang paling sering didisiplin adalah anak-anak gitu. Terutama contoh dalam cara anak menyeberang jalan. Pasti pas anaknya masih kecil, kalau anaknya menyeberang jalan, orang tuanya ngomong, mami mungkin pas masih kecil ngomong, Timo di kanan ya, di kanan mami, jalannya pelan-pelan, toleh kanan, toleh kiri. Kalau misalkan aku ngono pasti ditarik. Sekarang bayangin kita balik, Oma Ana nyebrang sama Mami Monik. Mami Monik lonong, kan nggak mungkin Oma Ana tarik terus dijewer. Monik dengerin ya, kan nggak mungkin gitu. Itu perbedaan anak-anak sama orang dewasa. Perbedaan yang masih anak-anak dan yang sudah dewasa. Kalau misalkan masih kecil ya didisiplin karena seorang anak masih belum bisa membuat keputusan yang tepat. Belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi berbeda dengan orang dewasa. Kalau misalkan ya diharapkan memang sudah bisa membedakan, tapi kalau nggak bisa membedakan, masih belum bisa membedakan, masih belum bisa menaruh skala prioritas, yang akan dijewer lagi, akan dibiarkan lonong aja gitu. Jadi sebenarnya disiplinnya beda gitu. Kalau misalkan ya dalam contoh perpuluhan lah. Zaman sekarang anak-anak kalau misalnya dulu punya duit jajan perpuluhan, pasti orang tuanya nanya, udah kasih perpuluhan belum? Udah kasih perpuluhan belum? Kalau belum kasih nanti dia auto debat. Duitnya diambil langsung dikasih perpuluhan gitu. Kalau udah seumuran orang tua nggak mungkin gitu. Karena apa ya? Karena cara disiplin sudah beda gitu. Sudah didapatkan bisa membedakan, ya tidak ada disiplin, tidak ada konsekuensi langsung yang diberikan karena orang tuanya sudah tidak langsung punya hak di atas orang tersebut gitu.
Dan boleh di next nanti ya. Nah, iya. Nah, pada titik ini gitu ya, self disiplin ada sebuah poin yang sangat penting buat bagi kita semua. Mendisiplinkan diri kita ada sebuah hal yang penting bagi kita semua dalam menjalankan apapun dalam kehidupan. Jadi bukan hanya dalam hal kerohanian. Yang aku bilang di awal tadi, self disiplin adalah pola perilaku di mana kita memilih untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan daripada hal yang ingin kita lakukan. Dan dalam mencapai kedisiplinan tersebut, yang terpenting adalah bahwa kita mengetahui alasan dan dampak hal tersebut bagi kita. Saat kita melatih diri kita untuk bisa disiplin dengan alasan dan motivasi yang tepat, kita akan melatih kemampuan kita untuk bisa mengatur waktu, untuk bisa mengatur perilaku kita karena prinsip dan keputusan yang tepat, bukan karena dorongan atau ketuntutan dari luar dan kebiasaan sosial. Ini adalah jeleknya orang zaman sekarang. Kalau ingin melakukan sesuatu, kita butuh nih apa nih? What's in it for me? Benefit buat gue apa? Benefit buat saya apa? Kalau nggak ada benefitnya, saya nggak mau. Kalau cuma buang-buang waktu saya nggak mau. Makanya, hari ini menurut saya kekristenan cukup praktis. Gitu. Tuhan minta kita baca Alkitab, Tuhan kasih alasannya, Tuhan kasih dampaknya apa? Tuhan kasih motivasinya apa? Gitu. Yang tadi saya bilang, motivasi dan alasan itu harus muncul dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain atau kebiasaan sosial. Gitu. Mungkin banyak dari kita langsung straight to the point aja. Kita baca Alkitab karena saya baca Alkitab karena saya orang Kristen. Oke. Saya baca Alkitab karena teman komisi wanita dan komisi pria saya juga rajin baca Alkitab. Oke. Itu alasan nggak salah, tapi nggak tepat. Kenapa? Karena kalau kita mendasarkan pembacaan Alkitab kita pada alasan-alasan kayak tadi gitu ya. Karena orang lain baca, karena tekanan kita orang Kristen harus baca, lama-lama pasti jenuh. Gitu, lama-lama pasti burn out sendiri. Sekarang saya balikin, siapa bilang orang Kristen harus baca Alkitab? Katanya harus ya. Siapa bilang orang Kristen harus baca Alkitab? Bukan karena kita Kristen jadi harus baca Alkitab. Gitu, kita harus tahu alasannya apa nih. Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa buat diri kita sendiri kita harus baca Alkitab? Itu kita harus tahu sendiri motivasinya apa. Gitu. Tadi aku sempat sebut nih, harus tahu alasannya kenapa. Boleh di next nanti ya. Aku yakin dan percaya bahwa setiap orang harus punya alasan masing-masing. Kita nggak bisa copy alasan orang lain nih. Gitu. Jadi hari ini, pagi ini, kita mau belajar nih. Pertama, dalam melatih kedisiplinan rohani kita, bukan hanya baca Alkitab tapi saat teduh juga segala macam, harus tahu alasannya kenapa. Pertama, bukan karena dorongan eksternal tapi karena hal-hal internal. Terus yang kedua, setiap orang pasti dan sebenarnya harus punya alasan masing-masing. Tidak bisa copy suami nggak bisa copy alasannya istri nggak bisa copy alasannya suami, anak nggak bisa copy alasan orang tua nggak bisa copy alasannya anak. Tapi itu alasan masing-masing yang harus ditimbulkan secara pribadi gitu. Nah, aku akan point out 2 reason, tante ya, boleh di next tante. Kenapa banyak orang harus punya dan akhirnya mau melatih kedisiplinan rohani mereka. Pertama, ini masih pakai bahasa Inggris, nanti ada slide berikutnya bahasa Indonesia ya. Practicing spiritual discipline helps us to know how to please God. Melatih kedisiplinan rohani membantu kita mengetahui bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, practicing spiritual discipline also keeps us in God's presence. Melatih kedisiplinan rohani membuat kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Itu ada 2 alasan kenapa kita harus melatih kedisiplinan rohani kita. Gitu. Next, buat tante Yaya, langsung masuk ke poin yang pertama aja. Poin yang pertama, mempraktikkan kedisiplinan rohani membantu kita mengetahui bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Aku akan bantu bacain Yohanes 8 ayat 28-29 buat kita semua. Dalam bahasa Inggris, dan Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I am doing nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. And He who sent me is with me. My Father has not left me alone, for I always do the things that please Him. Atau dalam bahasa Indonesia, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dari sini kita melihat kenapa spiritual discipline itu sangat penting. Karena saat kita membaca Alkitab, karena when we read the scripture, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan when we put this information into practice, kita menyenangkan hati Tuhan, we please God. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Bukan aku kadang-kadang berbuat apa yang berkenan kepadanya, tapi aku senantiasa. Senantiasa means setiap hari. Even Tuhan Yesus napas, Tuhan Yesus jalan aja tuh sederap sama apa yang Tuhan mau gitu. Karena bukan cuma mengenal lagi, tapi saat ini deh. Ambilin tisu, Mam. Ambilin tisu, Mam. Bayangin ini Alkitab. Ini buku catatan khotbah aku. Bayangin buku catatan khotbah ini adalah Alkitab. Gitu, saat kita membaca Alkitab, ini kita ya. Saat kita membaca Alkitab, kita itu bukan hanya membaca, kita bukan hanya menghafal, tapi kita menjadi satu dengan Alkitab gitu. Di saat kita membaca Alkitab dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh sudah, kalau kita jalan, kita hidup, yang dilihat orang tuh udah bukan kita lagi, tisunya udah nggak kelihatan. Tapi yang orang lihat adalah Alkitabnya. Yang Tuhan lihat adalah, oh ini orang Kristen, hidupnya seperti apa nih, gitu. Makanya dengan kita membaca Alkitab dan kita menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menyemangati Tuhan gitu. Karena dengan begitu kita menjadi wakil-wakilnya Tuhan, kita benar-benar menjadi wakilnya Tuhan, kita menjadi advocate of God di dalam dunia ini gitu. Nah, ada satu poin penting yang mau aku sampaikan hari ini, mungkin boleh di next Tante ya. Without the spiritual discipline of Bible consumption, we won't be able to pursue godliness. Tanpa kedisiplinan rohani dalam mengonsumsi firman, kita tidak akan mampu mengejar kesalehan. Di sini terjemahan Inggris dan Indonesia yang ngomong we won't be able dan tidak akan mampu. Bukan tidak mau, tidak nyaman, tapi tidak akan mampu. Tidak akan mampu menyatakan ketidakberdayaan. Means walaupun kita mau, tetap gak bisa karena kita tidak mampu. Gitu. Even buat beberapa orang udah baca Alkitab masih gak bisa hidup benar gitu. Banyak orang yang sudah baca Alkitab tapi masih tetap tidak bisa hidup benar. Karena apa? Karena kita punya otoritas sendiri atas firman-firmannya gitu. Kalau Tuhan gak kasih izin kita untuk mengerti, kita gak akan mengerti. Gitu. Jadi bukan cuma ngajak baca Alkitab, tapi sikap kita dalam membaca Alkitab juga harus benar gitu. Karena kalau enggak, kita nggak akan pernah ngerti. Pernah nggak sih mungkin beberapa dari kita tuh kalau baca Alkitab kok mentok terus, Tuhan kok mentok terus. Ya mungkin sikap kita membaca Alkitab tuh mempertanyakan, kita meragukan, malah kita baca gitu. Jadi kita dalam baca Alkitab kita juga punya sikap yang benar supaya Tuhan memampukan kita untuk mengerti gitu. Supaya kita bisa mengerti dan akhirnya kita bisa menyampaikan apa yang kita mengerti juga pada orang-orang banyak. Gitu. Dan di sini ada kata godliness, ada kata kesalehan. Aku mengingatkan kita kembali bahwa kesalehan, godliness hanya bisa didapatkan dengan iman yang benar. Bahasa Inggrisnya godliness can only be pursued by the right faith, with the right faith. Di next Tante ya. Godliness, kesalehan, kehidupan yang menyerupai kehidupan Kristus hanya bisa didapatkan dengan iman yang benar. Dan iman yang benar hanya bisa didapatkan oleh pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini mungkin pendengaran ini katanya cukup menjebak. Jadi pendengaran itu bukan cuma dari kita di ibadah minggu biasa. Karena sebenarnya cara kita baca Alkitab itu bukan, kalau orang Indonesia baca Alkitab sekarang begini nih. Bacanya anteng aja. Kayak orang apa ya? Kayak orang merenung gitu. Sebenarnya cara baca Alkitab yang bener nggak kayak gitu. Kalau kita ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi zaman dulu bacanya tuh mereka berisik. Jadi cara mereka baca Alkitab tuh misalkan cara mereka baca ya, malah kata Yesus apabila kamu telah meninggalkan anak manusia. Jadi mereka read it out loud, mereka baca dengan suara keras gitu. Makanya mereka nggak cuma dengerin di tempat ibadah, tapi mereka juga dengerin firman Tuhan setiap hari gitu. Karena aku percaya kalau kita dengerin, walaupun kita bacaan masuk ke otak langsung, tapi melalui pendengaran tuh akan lebih masuk firmannya gitu. Makanya kenapa kalau di gereja pendeta bawain firman, itu salah satu alasan mungkin dibiasainnya kita ikut baca supaya firmannya recall, firmannya masuk ke memori kita gitu. Makanya kita harus baca dengan suara lantang gitu. Nah sayangnya kita balik ke itu ya, kita tadi sedikit mezzo mengenai cara baca Alkitab. Tapi sayangnya hari ini banyak orang mau baca Alkitab tapi nggak punya motivasinya gitu. Kalau begitu dong, saya juga tahu, saya juga pengen baca Alkitab, pengen banget malah gitu. Udah punya kerinduan untuk nyelesain Alkitab dari kecil gitu mungkin.
Tapi saya masuk Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab-kitab penjebak tuh. Biasanya orang-orang Kristen yang nakal bacanya Kejadian Keluaran, Yosua. Lanjut sampai habis baru tuh Imamat, Bilangan, Ulangan baru dibaca belakangan. Karena isinya spesifikasi bait Allah, spesifikasi tenda, kemah suci gitu-gitu. Entar di Matius di skip lagi tuh silsilah tuh. Baca langsung masuknya Markus gitu. Itu memang kitab-kitab menjebak. Akan sangat sulit bagi kita kalau memang melihat Alkitab sebagai buku ya gitu. Maksudnya kalau kita selalu melihat Alkitab hanya sebagai sebuah buku, kita nggak akan pernah nemuin motivasi yang tepat gitu. Kita nggak akan pernah disiplin bisa membaca Alkitab karena motivasinya susah banget. Kayak baca buku anak-anak kalau disuruh baca buku sekolah juga susah kan gitu. Kalau kita hanya melihat Alkitab sebagai sebuah buku, motivasinya keluarnya akan sangat lama. Tapi kalau kita lihat Alkitab sebagai kalau kita lihat Alkitab sebagai mungkin quote unquote buku ya, yang bukan hanya sekedar buku tapi adalah firman Kristus, seperti yang Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Kalau kita sadar yang kita sedang baca itu adalah Tuhan sendiri, kita sedang mengenal siapa Tuhan kita, keinginan untuk membaca kitab setiap hari itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Dan saat kita sadar dengan firman ini kita bisa mengenal dia lebih lagi, yaitu nanti akan muncul dengan sendirinya tanpa harus susah-susah mikirin mau baca jam berapa segala macam, kita akan punya waktu sendiri buat Tuhan gitu. Next nanti ya. Poin yang kedua, practicing spiritual discipline also keeps us in God's presence. Aku bacain buat kita semua Lukas 5 ayat 16 dalam bahasa Inggris. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Dari ayat ini, kenapa aku nggak ambil Indonesianya? Karena Indonesia tuh terjemahannya kadang kurang jelas. Bahasa Inggrisnya ada Jesus often. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Gitu. Dari ayat ini kita bisa sama-sama lihat bagaimana Tuhan Yesus menarik diri, menenangkan diri, dan being still in God's presence. Di hadapan Allah Bapa, kalau Tuhan kan di hadapan Allah Bapa ya, Tuhan Yesus ya anak di hadapan Allah Bapa, merasa senang berada di dekat Allah Bapa karena Tuhan Yesus nggak ngelakuin ini sekali dua kali nih, ini often nih, berkali-kali. Even di saat-saat terakhirnya dia menyendiri berdoa berjam-jam. Murid-muridnya tidur, dia berdoa, sampai akhirnya diomelin kan, gitu. Tuhan Yesus tuh membiasakan dirinya untuk berdoa dan menyatu waktu saat teduh bersama-sama dengan Tuhan secara konsisten. Gitu, dan aku percaya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang so-called sayang dan percaya sama Tuhan, kita juga harus membiasakan diri kita untuk berdoa dan menyatu teduh bersama Tuhan secara konsisten. Kenapa? Karena it is going to keep us consistently in God's presence. Aku percaya hidup kita ini 24 jam kali 7 tuh doa. Gitu. Jadi kita berada di dalam hadirat Tuhan bukan hanya saat kita berada di gereja gitu. Tapi even saat kita masak, saat kita sedang nyetir, itu kita sedang dalam hadirat Tuhan dan Tuhan ada di samping kita gitu. Bagi orang-orang yang benar-benar berdoa dan punya waktu saat teduh yang merenungkan firman-Nya itu ya, Tuhan akan orang itu akan selalu dalam hadirat Tuhan gitu. Ada satu teman aku, dia punya mindset yang cukup bagus, mungkin bisa diterapin buat Bapak Ibu semua di sini juga ya. Dia selalu menganggap Tuhan tuh di sebelah dia gitu. Itu menurut aku poin penting. How real is Jesus in your life? Seberapa nyata sih Tuhan dalam hidup siap kita gitu. Itu harus kita tanyakan kembali dalam hidup siap kita. Karena banyak orang Kristen cuma ngeliat Tuhan sebagai tokoh fiksi doang. Gak yang bener-bener percaya bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata gitu. Jadi pertanyaan pertama ya, seberapa real Tuhan dalam hidup siap kita harus pertanyakan kembali gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang hanya orang-orang yang punya waktu saat teduh saja yang berada dalam hadirat Tuhan secara konsisten. Karena saat teduh boleh dibalikin ke slide lagi Tante Yaya, karena saat teduh itu berbicara tentang hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Konsepnya adalah datang ke hadirat Tuhan untuk menemukan keteduhan bersama Tuhan. Itulah kenapa kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Saat kita sering berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, atau dalam bahasa Inggris, have an ongoing conversation with God, itu akan sangat membantu kita untuk pertama, stay in control of our emotions and appetite. Membantu kita untuk mengontrol emosi kita dan hawa nafsu kita. Kedua, membantu kita untuk menjauhi godaan. Kenapa? Karena saat kita
berada dalam hadirat Tuhan, yang ada di otak kita tuh cuma Tuhan. Gitu, nggak ada caranya, nggak ada hal-hal lain tuh bisa masuk. Yang ada di otak kita cuma Tuhan, 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 dan gimana cara nyenengin hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu melihat knowledge kita tentang Tuhan, tentang iman kita tuh di otak kita tuh sebagai batu-batu besar gitu, dimasukin dalam toples. Tapi kalau kita ngebayangin sebagai batu besar, itu kita masih bisa sisipin kerikil, sisipin pasir, sisipin apa gitu. Yang aku lihat dari iman Kristen, dari cara pikir kita tentang Tuhan itu kayak air. Toples diisi air. Air itu adalah pengetahuan kita tentang Tuhan dan pikiran kita menyenangkan hati Tuhan segala macem. Kalau misalnya toples yang udah isi penuh air itu kita isi batu lagi, tumpah. Kita nggak bisa sharing tuh. Jadi kalau kita mau jadi orang ya memang susah gitu. Tapi kalau kita mau berusaha jadi orang yang tadi aku bilang godliness, kesalehan itu, ya satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah memenuhi otak kita dengan pikiran-pikiran yang godly, pikiran-pikiran yang suci, supaya hal lain tuh nggak bisa masuk. Saat kita berusaha memasukkan hal lain, ya pikiran suci itu akan pergi gitu. Karena di mana ada terang di situ nggak ada gelap, di mana ada gelap yang nggak ada terang gitu. Jadi nggak bisa suam-suam kuku setengah-setengah nih, otaknya setengah suci setengah bejat tuh nggak bisa. Gitu, either otak kita full suci atau full bejat, intinya begitu. Karena dalam iman Kristen nggak ada hal suam-suam kuku tuh nggak ada. Nah, ya kita akan langsung masuk ke hal ini, mungkin boleh di next Tante ya. Dan hal sama juga dilakukan oleh Daniel. Jadi long story short, Daniel itu ada di masa pemohon Babel. Diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang membawa 120 wakil raja. Dan Daniel saat itu melebihi para wakil raja, para pejabat tinggi, para wakil raja itu, dan ini melebihi semuanya itu. Dan gak semua orang suka sama apa yang Daniel lakukan, sehingga semua orang mau menjatuhkan Daniel. Dicari-cari itu kesalahan Daniel. Kesalahannya apa ya? Ini orang kok nggak dosa-dosa sama sekali gitu. Tapi next Tante ya. Tapi mereka nggak bisa dapat kesalahan Daniel. Apapun alasan atau kesalahan, mereka nggak bisa dapetin dari Daniel karena Daniel setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal kebiasaan doanya Daniel. Dalam waktu 1-2 Daniel setia. Gitu ya. Akhirnya ya itu yang mereka serang. Yuk sama-sama kita buka Daniel 6 ayat 7-10. Aku bantu bacain aja biar cepat. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja setelah berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak akan diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat cabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Tapi uniknya setelah mendengar hal itu, semestinya Daniel orang kerajaan, misalnya Daniel tahu. Uniknya setelah mengenal hal itu, seharusnya Daniel takut, seharusnya Daniel mengeluarkan respon-respon yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita pelajari Daniel adalah responnya Daniel. Responnya Daniel kita lihat very godly itu ya. Daniel Daniel tidak bersungut-sungut. Daniel tidak korting sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini commandment perintah ngaco banget nih. Kalau aku tetap doa, aku tetap punya saat teduh, aku bisa mati gitu. Daniel nggak korting-korting, nggak tahu menawar jam 2 sama Tuhan, tapi Daniel tetap berdoa dan menyembah Tuhan sama seperti yang biasa ia lakukan. Gitu. Daniel tuh tempat doanya terbuka ya Bapak Ibu ya. Di lantai 2 menghadap ke arah satu terbuka, jadi orang bisa warawiri ngeliat. Gitu. Daniel tidak mengompromikan waktunya sama sekali dengan Tuhan, walaupun secara manusia mungkin dia takut, tapi dia tidak mengompromikan sama sekali. Gitu. Next Tante ya. Ini ada beberapa alasan kenapa Daniel tetap next ada yang 2 poin itu. Yes. Ini ada alasan kenapa Daniel nggak takut, Daniel nggak mengompromikan sama sekali, karena dan ini poin pertama, poin kedua Tante ya. Walaupun dia hidup di negeri orang, tapi karena habit dan disiplinnya, karena kebiasaannya sudah Daniel bangun dari masa kecilnya, akhirnya Daniel tetap mengandalkan Tuhan. Aduh Tuhan, mau gue mati juga gue di tangan Tuhan gitu. Itu kadang-kadang masalah orang Kristen zaman sekarang, kita takut mati. Tapi saat kita tahu kita berada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, seharusnya mati itu bukan jadi masalah utama. Tapi yang jadi hal utama adalah apakah kita sudah menyalahi hati Tuhan atau belum. Gitu. Boleh next Tante ya. Ya memang slide kosong. Ya oke.
Ya, satu hal yang nggak apa-apa, nanti langsung aja. Satu hal penting dari kebiasaan Daniel adalah bahwa Daniel meluangkan waktu, bukan malah menyisakan waktu untuk bertemu dengan ngobrol sama Tuhan. Karena saat kita meluangkan waktu itu, outcome-nya akan jauh lebih besar. Tuhan itu adalah Tuhan yang jealous, adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan nggak suka diduakan. Jadi dalam hal doa, dalam hal baca Alkitab, seharusnya pagi-pagi itu kita baca Alkitab. Kita bukan malah ngurusin kerjaan dulu, bukan malah baca berita dulu, tapi yang kita lakukan harus baca Alkitab dulu. Gitu pun orang bilang, aduh aku lebih bisa baca Alkitab malam. Oke, tapi bisa jamin nggak malam hari nggak ngantuk? Gitu. Dalam baca Alkitab itu maksudnya meluangkan, bukan misalkan gini. Kalau kita meluangkan itu waktunya konsisten pasti. Karena kalau kita nggak konsisten, jadwal kita kan terganggu nih. Kalau kita meluangkan pasti jam 6 sampai jam 7. Tuhan selesai nggak selesai, aku kasih waktu Tuhan 1 jam. Tuhan juga nggak mau kita molor karena baca Alkitab gitu. Kalau kita udah set jam 7, jam 7. Tapi startnya bener-bener jam 6 gitu. Kalau misalkan kita hari ini jam 1 jam 6 sampai jam 7, besok jam 12 sampai jam 1, jadwal kita juga berantakan. Tuhan nggak suka. Jadi maksudnya meluangkan bukan tentang meluangkan waktunya jadi nggak boleh malam hari, bukan. Tapi konsisten. Kalau malam terus, jamin gak ngantuk. Jam 9 sampai jam 10 setiap hari jam segitu. Temen aku punya waktu kebiasaan yang sangat luar biasa menurut aku. Anak umur 20-an, tapi punya kebiasaan luar biasa. Dia menyisihkan waktu untuk Tuhan dari jam 7 sampai jam 9 malam setiap hari. Di kamar punya waktu satu dulu nyembah Tuhan 2 jam setiap hari. Aku tuh pernah ngambil barang di rumahnya, aku ketok pintu gak ada yang bukain. Aku ngomong sama mbaknya, dia lagi doa ya, iya lagi di kamar. Tiba-tiba dia keluar dari penduduk karena aku di rumahnya. Dia lagi nangis, lagi basah karena dia lagi nangis gitu. Ntar gue balik lagi doa ya, ntar 2 jam lagi gue turun lagi gitu. Itu adalah bentuk nyata bahwa kita meluangkan waktu buat Tuhan, bukan menyisakan waktu. Walaupun ada teman kita datang, walaupun ada kerjaan, tapi kita tetap punya waktu sama Tuhan gitu. Next, Tante Yaya. Ini adalah miskonsepsi kedua dari orang Kristen. Kalau waktu satu sama Tuhan itu fleksibel. Yang terakhir bilang enggak, sebenarnya harus konsisten. Jam berapa ini berapa lama harus konsisten. Baik orang mikir kapan aja, di mana aja bisa lah. Entar aja deh kalau ada waktu baru satu sama Tuhan. Tuhan pasti ngerti. Tuhan pasti ngertinya ini yang kadang-kadang membuat kita terjebak dalam pemikiran-pemikiran aneh gitu. Jadi put in mind, taruh dalam pikiran kita masing-masing bahwa Tuhan mau kita punya waktu satu dua yang konsisten gitu. Tuhan mau kita meluangkan waktu, bukan menyisihkan waktu untuk Tuhan gitu. Boleh next Tante Yaya. Nah, kalau orang punya waktu satu dua yang baik, yang benar, itu pasti buahnya bagus gitu. Pasti buahnya bagus, nggak akan mengkhianati lah gitu. Pertama, buah dari Daniel, karena satu dari Daniel apa sih? Daniel menerapkan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Ini adalah temptation, godaan-godaan yang Daniel bisa tolak karena ya Daniel itu berada dalam hadirat Tuhan. Daniel cling on God terus, Daniel cling to God. Daniel punya relasi yang baik dengan Tuhan sehingga Daniel tahu prioritasnya apa. Ini Daniel ayat 8, Daniel berkata untuk menyajikan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya. Itu buah Daniel yang pertama. Yang kedua, Tante Yaya boleh di next. Tak hanya saleh, Daniel juga dianggap 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaan. Sekarang mungkin katanya bukan cerdas lah ya, lebih berhikmat kalau orang-orang zaman sekarang bilang. Di saat kita baca Alkitab setiap hari, saat kita bukan hanya membaca tapi mengerti, kita akan menjadi orang-orang yang jauh lebih berhikmat. Karena hikmat muncul dari firman Tuhan gitu. Dalam ini Daniel 1 ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Nah, Bapak Ibu, aku sudah selesai pagi hari ini, tapi aku mau kita semua menanamkan 3 hal dalam diri setiap kita gitu ya. Yang pertama tadi itu, harus tahu alasannya kenapa. Karena kalau enggak kita akan burn out. Kita harus tahu alasannya kenapa kita baca Alkitab. Karena mungkin kita sayang sama Tuhan, atau mungkin karena selama ini mungkin Tuhan aku merasa jauh dari Engkau. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Apapun alasannya itu, kita harus tahu alasannya. Cari alasan kita masing-masing supaya api kita untuk terus membaca Alkitab, untuk terus bersekutu dengan Tuhan terus ada. Kedua, belajar untuk meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Tidak kompromi, tidak mengompromikan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan sama sekali. Ketiga, meminta Tuhan kekuatan, karena kalau Tuhan tidak memampukan, kita tidak akan bisa. Dalam membaca Alkitab, ke gereja pun kalau Tuhan nggak mampu kan nggak akan bisa. Udah naik mobil bisa tabrak aja nggak jadi ke gereja gitu. Jadi
dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Minta kekuatan Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan supaya kita bisa bersekutu, kita bisa nyembah Dia, kita bisa mengerti firman-Nya, dan kita bisa mencintainya. Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mencintai Tuhan, kita tidak akan bisa mencintai Tuhan, dan kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Dia di kekekalan nanti. Itu yang mau aku sampaikan hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah boleh disampaikan pagi hari ini. Tuhan, kami percaya firman yang disampaikan tidak akan terbuang dengan sia-sia, Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk mengenal Engkau, mau belajar untuk bertemu muka dengan Engkau setiap hari, Bapa. Kami mau punya hidup yang selalu berdoa 24 jam kali 7, Tuhan. Kami mau selalu berada bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus berada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bungkus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Sertai kami, supaya apapun yang kami lakukan itu sederap dan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati supaya firman boleh disampaikan, boleh dimengerti dari yang paling muda sampai yang paling tua. Oleh setiap kami bisa mengerti setiap firman yang sudah boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah benar-benar bersyukur. Amin. Ya, kita sudah menekan firman Tuhan, walaupun saya deg-degan dengernya gitu ya, karena ini materi yang buat saya ini nggak gampang gitu ya, mudah diucapkan tapi susah dilakukan gitu. Jadi saya berdoa semoga Timo juga bisa lakuin gitu, karena menurut saya ketika Timo menyampaikan ini, itu juga tanggung jawab saya untuk bisa ingetin Timo bahwa ini bukan cuma sekedar diomongin tapi harus dilakukan gitu. Jadi saya berdoa semoga Timo bisa melakukan ini dengan baik juga. Dia juga terus menjadi berkat gitu. Dan yang saya berdoa supaya Timo juga boleh menjadi penerus buat GKMI Pengharapan gitu ya. Saya berdoa semoga Timo bisa menjadi pelayan Tuhan juga di GKMI Pengharapan. Dan kayaknya Bapak Ibu juga boleh mendoakan Timo juga gitu ya, supaya Timo juga boleh hatinya ada di GKMI Pengharapan gitu. Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kemarin saya sudah membagikan pokok-pokok doanya. Jika ada yang ketinggalan, mungkin saya lupa, ada Tante Nuriani, ada Ibu Maria, bisa ambil pokok doanya Tante Winda yang terakhir ya gitu, karena Tante Winda izin nggak datang gitu. Jadi yang saya lupa mungkin bisa ambil pokok doa itu semuanya. Sorry kalau kelewatan nama-namanya. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau ingat sekali lagi bahwa kita perlu mendisiplinkan diri kita, termasuk saya, untuk terus dekat dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan senantiasa. Tuhan jadi satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita ingat satu pujian. Kita tambah hari tambah cinta Yesus. Kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat, dan Pak Edi akan menutup dalam doa. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Mari kita berdoa. Hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan, dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat pimpinan, berkat keluarga, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, dan juga berkat di dalam studi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih